rancanganmu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi SSP. Sepanjang hari ini saya merenungkan ayat firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 14. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus itu berguna bukan cuma untuk disampaikan. Jadi tujuannya bukan semata dibagikan, tetapi firman itu juga ditujukan untuk diri saya, untuk membangun diri saya gitu ya. Di Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Di waktu-waktu yang lalu saya juga sering katakan kepada para sahabat dan juga saudara bahwa saya bukan berarti tidak merasakan dampak daripada pandemi yang terjadi sekarang. Di atmosfer saya, di dalam spirit, secara psikologis, saya juga rasakan kepenatan, beban yang berat di dalam diri saya. Kita sama-sama merasakan dampak yang sama dari pandemi yang terjadi sekarang. Dan saya juga akui bahwa saya bukanlah manusia super yang bukan saja terdampak, tapi uh, uh, tak jarang merasa down dengan apa yang sekarang menghimpit manusia yang ada di dunia ini gitu ya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya nggak sampai terpuruk. Kalau terdampak sampai kemudian kita merasa down, itu masih bisa dipahami, itu manusiawi. Dan bukan cuma manusiawi ya, tapi ya itu sebagai manusia kita yang masih hidup di dalam daging itu masih bisa dipahami gitu. Masih oke lah kalau sampai merasakan dampaknya, kemudian merasa down, itu masih bisa dipahami. Tapi jangan sampai terpuruk. Saya memberikan sedikit saya memberikan ilustrasi sederhana gitu ya. Saya kan suka pohon-pohon ya, suka tanam-tanaman. Jadi ini aja yang kebayang di otak saya ketika saya mandi malam sebelum membuatkan rekaman ini. Jadi kalau pohon kecil, ini bukan pohon besar ya, atau tanaman yang berbatang yang ditiup oleh angin misalnya, atau di terdorong oleh sesuatu entah oleh uh, hewan katakan seperti itu, atau anak-anak yang sedang bermain. Kalau masih miring itu masih gampang ditopang,
dengan kayu mungkin, dengan tali mungkin, ya, eee, tali batangnya diikatkan pakai tali, ke pohon lain atau dengan pohon penyangga gitu kan, itu masih gampang. Karena masih terdampak dan belum terlalu parah, eee, kejatuhannya. Tapi kalau sampai terpuruk, sampai, tercabut akar-akarnya itu bahaya. Itu akan mengganggu pertumbuhannya gitu kan, dan akan susah dibenerin lagi. Seperti itu, seperti ilustrasi sederhana ini kurang lebih kehidupan kita. Kalau kita sampai terpuruk, itu akan susah dibangkitkan lagi. Makanya saudara yang terkena masalah, yang menghadapi persoalan hidup, jangan sampai izinkan hidup kita terpuruk. Karena apa? Susah untuk dibangkitkan lagi. Kita juga akan gampang dituduh, didakwa oleh si jahat gitu. Nah, orang yang di Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kalau masih ingat RSSP saya sebelumnya, jangan sampai khawatir berlebih. Kalau khawatir itu sih manusiawi, mengkhawatirkan sesuatu. Tapi kalau berlebihan, maka yang terjadi itu akan membungkukkan orang, membuat orang terpuruk. Kekhawatiran akhirnya membuat dia dikuasai oleh ketakutan, sehingga dia tidak bisa berpikir tenang. Firman Tuhan juga berkata, "Kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa." Nah, orang yang sudah dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, maka dia tidak memiliki semangat dan kekuatan lagi untuk berdoa. Padahal doa itu adalah, eee eee, sarana atau proses transformasi kekuatan ilahi daripada Tuhan. Nah, kalau kepedihan hati entah karena duka cita, entah karena kemalangan atau persoalan atau masalah, itu juga mematahkan semangat. Jadi sedih boleh-boleh aja, manusiawi kalau kita sedih. Tapi kalau sampai pedih hati, itu sampai, betul-betul pedih tahu kan ya? Pedih, bukan cuma, eee, kesakitan yang ringan, itu juga akan mematahkan semangat. Semangatnya udah patah, mengeringkan tulang. Itu artinya apa? Kalau semangatnya udah patah, kekuatannya udah hilang, mengeringkan tulang. Tulang itu kan penyangga tubuh kita. Nah, dia udah nggak bisa lagi tegak berdiri, dia tidak lagi kuat untuk menghadapi persoalan hidup. Kembali ke Amsal 18 ayat 14 tadi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tadi sudah saya katakan bahwa saya bukan berarti orang yang seolah paling kuat dengan tantangan hidup. Saya juga punya persoalan pribadi, saya juga punya persoalan hidup sendiri, saya juga di samping persoalan, eee, pelayanan. Jadi saya mau sampaikan sedikit, barangkali belum semua paham gitu ya. Untuk berada di posisi seperti saya, seperti kemarin, Bu Lucy cerita tentang, gembalanya gitu ya, atau ada hamba Tuhan ternama dulu yang besar, ketika saya ke suatu daerah, lalu lalu seseorang berkata kepada saya bahwa hamba Tuhan besar ini sampai adakan KKR, dan di KKR itu dia arahkan untuk jemaat memilih capres tertentu gitu ya. Nah, eee, padahal kan orang rohani mestinya tidak berpolitik gitu ya. Nah, tetapi, eee, termasuk, eee hal-hal yang mungkin saya tidak mengerti, tidak perhatikan, dan para sahabat atau saudara perhatikan bagaimana pressure yang dialami oleh seorang yang diberikan tanggung jawab untuk menuntun orang, itu nggak mudah gitu. Sangat tidak tidak
gampang gitu. Hanya oleh anugerah Tuhanlah saya bisa tetap berdiri saat ini, karena di tengah keadaan yang tidak enak, terdampak juga oleh keadaan yang sedang terjadi, kemudian juga, eee eee, bisa juga merasakan down karena manusia biasa juga gitu. Tapi harus bangkit untuk memotivasi orang lain. Bayangkan saja itu bebannya itu tanggung jawabnya sangat tidak ringan. Harus harus berjuang untuk keluar dari ketidaksemangatan, dari, penderitaan baik badani maupun, eee eee, psikis gitu ya. Harus berusaha bangkit dan harus menyemangati orang lain. Itu nggak mudah. Makanya kalau kalau orang-orang rohani yang pelayan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, eee, kita lihat ada yang sampai kelihatannya me me mengambil atau melakukan langkah-langkah yang kelihatannya salah gitu ya. Itu sebetulnya saya bisa maklumi ketika saya semakin hari di dalam Tuhan, mau 6 tahun sungguh-sungguh memberi diri di dalam pelayanan gitu ya. Karena tidak mudah. Kita yang hanya menonton, menyaksikan dia dalam tanggung jawab itu, kita nggak rasa tanggung jawabnya, kita nggak bisa mengerti beban hidupnya gitu. Maka, dengan ikut, eee, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga saya sekarang lebih banyak maklum, lebih mengerti gitu. Nggak mudah. Dan rasanya belum pernah saya berkata, dalam mulut saya apalagi lihat RSSP langsung tuding misalnya hamba Tuhan sesat atau nabi sesat gitu ya. Saya nggak berani seperti itu karena semakin hari semakin didewasakan, semakin bijaksana dan berkata-kata, terus saya katakan bahwa mereka juga manusia biasa. Apalagi tadi saya katakan, tanggung jawab untuk menuntun orang itu tidak mudah. Bayangkan saja, memotivasi diri kita sendiri aja alangkah susahnya di tengah persoalan masalah hidup dan juga pandemi sekarang. Apalagi harus bertanggung jawab untuk menuntun sekelompok orang seturut dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada setiap orang itu sangat nggak mudah gitu. Makanya, pesan saya juga adalah banyaklah berdoa untuk pemimpin rohani, entah gereja lokal, entah dimanapun supaya mereka kuat. Karena tanggung jawab kita sebagai orang yang diberikan, eee kepercayaan untuk menuntun orang, itu sangat nggak mudah. Kalau seperti kebanyakan para sahabat, ya hanya siap saja untuk mendengarkan, Eee, syukur kalau diperhatikan gitu ya. Nah, tapi kalau kita menyediakan ini bukan proses yang gampang, bukan cuma prosesnya sekarang bicara mau buat rekaman, enggak. Tapi mempersiapkan mental, mempersiapkan, eee eee eee, psikologinya, psikisnya gitu ya, mempersiapkan kerohaniannya itu tidak mudah gitu. Nah, kalau tidak di-maintain, semangatnya itu bisa gagal untuk memberikan sharing gitu kan. Nah, jadi saya mau tegaskan lagi pada kita bahwa saya pun mengalami hal yang sama. Saya juga bisa, eee, merasakan down dalam berbagai persoalan tadi, entah area pribadi maupun pelayanan. Ada kalanya saya hanya berbaring dan berseru kepada Tuhan, entah berdoa dalam bahasa roh, berharap kepada Tuhan, berkata-kata dalam hati gitu kan, dan Tuhan bangkitkan saya. Nah, tetapi pilihan untuk terus bangkit, itu harus menjadi keputusan setiap kita. Kalau enggak, maka ini akan terjadi. Kalau semangatnya patah, akan mengeringkan tulang. Menjadi pedih hati dengan persoalan yang ada, permasalahan yang ada. Yang ada adalah mematahkan semangat hidupnya.
kekhawatirannya berlebih, ketakutannya berlebih, membungkukkan tulang, membungkukkan orang. Nah, jadi saya mau sampaikan pada saat ini adalah tema tentang bertanggung jawab untuk membangkitkan semangat. Saya bahkan dalam hari-hari saya bukan cuma dalam kerohanian, seperti bersih-bersih, olahraga, itu saya bangun semangat saya. Karena semangat yang menyala di dalam semua area itu membangun diri saya menjadi gampang menghadapi sesuatu, lebih telaten untuk menghadapi semuanya. Sekalipun tadi saya katakan saya ngaku aja gitu ya, saya juga kadang ada masa down gitu. Apalagi ketika mulai berpikir tentang tentang orang-orang dunia yang kalau kita kita perhatikan gitu ya, mereka itu me hidup mereka itu jauh lebih baik dalam pandangan dunia daripada kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, mereka mendapatkan, menikmati kendaraan yang nyaman, mereka mendapatkan sanjungan, popularitas gitu ya. Kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, secara duniawi hidup kita nggak lebih enak dari mereka. Kita juga mengalami sakit penyakit, sekarang puji Tuhan Burut sudah membaik, tadinya Burut, makanya Burut agak tidak, para sahabat dan saudara tidak lihat Burut yang biasanya aktif berbagi, karena baru baru sembuh dari Covid dan sekarang pun masih pemulihan, isolasi ya isolasi mandiri di rumah, udah pulang dari rumah sakit gitu ya. Tuhan izinkan kok kekurangan masalah, sakit penyakit, padahal udah sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Nah, kalau lihat seperti itu, kita bisa jadi patah semangat gitu ya. Kadang-kadang ngapain sih kita udah beribadah, baca firman, merenungkan firman, memuji Tuhan, berpuasa, melayani, tapi firman Tuhan menghiburkan kita. No. Tapi firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kesempatan ini akan menghiburkan kita. Saya juga akan tadi katakan, saya nggak munafik. Ada kalanya dalam satu hari saya betul-betul merasa down. Tapi saya nggak biarkan itu sampai mengalami taraf keterpurukan. Supaya nggak membahayakan diri saya sendiri gitu. Firman Tuhan yang menjadi penghiburan buat saya. Yang tadi saya katakan firman ini terngiang-ngiang sepanjang hari ini. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat itu datang dari siapa? Dari orang lain bisa, tapi sumber semangat utama itu harus dari diri kita sendiri. Kita yang harus membangkitkan semangat di dalam diri kita sendiri. Semangat dari orang seperti kemarin, Tommy katakan para motivator gitu ya. Ya barangkali kita telah dirasakan semua tim pelayanan TRC menjadi motivator buat dia. Tetapi saya mau beritahu untuk kita, termasuk saya, motivator utama adalah diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab membangun semangat di dalam diri kita. Kalau enggak, kalau semangat kita kendur, maka kekuatan kita akan menjadi melemah. Kita akan tidak punya daya untuk menanggung penderitaan hidup yang sedang kita jalani, yang Tuhan sedang takarkan kepada kita. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk membangun semangat kita masing-masing. Tadi saya katakan bahwa firman yang diingatkan oleh Roh Kudus bukan hanya bertujuan untuk dibagikan, tapi untuk diri saya juga. Tetapi karena itu memberkati hidup saya, dan saya tahu kita semua juga mengalami hal yang tidak enak, hal-hal yang menghimpit pada saat ini, maka peringatan yang sama saya bagikan. Supaya kita tidak membiarkan diri kita kehilangan semangat. Kalau enggak, beban hidup yang kita hadapi itu akan terasa semakin berat.
Dan kalau sampai terpuruk, kita sendiri yang akan dirugikan. Nah, ayat firman Tuhan yang meneguhkan saya kemudian adalah di Ibrani 11 ayat 13. Ini berbicara tentang tokoh-tokoh iman. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan tangan, melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Tadi saya katakan kan, kalau kita compare hidup kita dengan orang-orang dunia, hidup mereka itu sangat jauh lebih enak daripada kebanyakan kita. Kita secara kehidupan juga mengalami dampak daripada pandemi yang ada. Tadi bahkan saya katakan, Tuhan izinkan sakit penyakit, kekurangan, tekanan hidup gitu kan. Mereka lebih menikmati hidup di dunia ini daripada kita. Tetapi sama seperti tokoh-tokoh iman ini. Mereka sadar. Di sini dikatakan mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi ini sangat meneguhkan diri saya. Sekalipun Tuhan izinkan penderitaan, mungkin ada yang di antara kita tadi badani, fisik, ataupun psikis, mental terjadi. Itu hanya sementara. Itu adalah bagian daripada perjuangan hidup dan pertandingan iman yang kita harus selesaikan. Orang-orang di dunia mau berapa lama sih menikmati kalau mereka nggak takut Tuhan, nggak percaya Yesus, bahkan sekalipun dia orang Kristen tapi nggak hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, mau berapa lama mereka menikmati popularitas itu? Mau berapa lama, sampai berapa lama mereka akan menikmati harta yang berlimpah itu, materi yang mereka dapatkan. Hanya sesaat. Tetapi kita tidak. Kemarin saya uh, uh, menyaksikan beberapa video di halaman. Saya ketemu halaman yang menurut dugaan saya orang ini adalah orang Kristen gitu ya. Tapi ngomong, maaf ini sampai saya kaget, sampai kening saya berkerut gitu ya. Mulutnya nggak dijaga, sampai ngomong marah-marah dengan orang lain, direkam gitu, pakai, sorry nih harus saya bicara gitu ya, kata-kata yang tidak wajar, kata-kata alat kelamin. Coba bayangkan, demi apa? Mencari sensasi, mencari popularitas. Saya pikir mengerikan sekali ini orang. Kalau nanti orang ini nggak sungguh-sungguh bertobat, siapapun dia dengan perkataan seperti ini, hukuman Tuhan itu menanti gitu, mengerikan sekali gitu. Ada banyak orang di luar sana me, me, menyangkali kekuatan imannya, kepercayaannya demi materi, uh, demi popularitas dan kenyamanan hidup sementara. Karena mereka nggak tahu siapa diri mereka di dalam Tuhan. Saya nggak tahu itu sungguh-sungguh orang Kristen atau dia orang yang nggak percaya Yesus gitu ya. Ibrani 11 ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Nah, tokoh-tokoh iman ini sudah berbeda. Mereka tidak berorientasi lagi pada hidup yang sementara yang ada di dunia ini. Tapi mereka udah sadar. Mereka mengakui, bahkan kata Alkitab, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan mereka tahu bahwa tanah airnya bukan tanah air sekarang. Ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Kalau mereka mau mengejar keduniawian, materi, kenyamanan, mereka punya alasan untuk kembali ke harta milik mereka, kepunyaan mereka. Ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, ini yang menjadi ayat penghiburan buat kita. Firman Tuhan itu memang menjadi penghiburan. Makanya kita harus hidup dalam firman Tuhan, baca firman, merenungkan firman, menghidupi firman. Tadi saya katakan ketika saya merasa down, ada hal yang kedagingan sebetulnya gak enak gitu ya dalam mengikut Tuhan. Secara daging bukan semakin enak gitu. Jadi orang yang hidup di dalam kemah yang sementara ini, yang hidup di dalam tubuh jasmani ini, berpotensi juga untuk lemah gitu ya. Tetapi firman ini kemudian mengingatkan saya untuk bangkit bersemangat, untuk menghadapi tantangan hidup. Diteguhkan dan dihiburkan oleh ayat firman Tuhan ini, bahwa kalaupun hidup sementara ini tidak enak, tidak nyaman, tidak memiliki apa yang dimiliki oleh dunia, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, popularitas. Tetapi ingat, siapa diriku? Siapa diri kita? Kita adalah orang-orang pendatang di bumi ini. Dan kita nanti akan masuk ke dalam Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini, mempertahankan iman kita, melakukan ibadah kita, memperjuangkan ketaatan kita, berjuang untuk menjadi pelaku firman, itu semua terkirim. Pengabdian kita, ibadah kita, ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, terkirim ke surga untuk nanti kita bisa lihat dan nikmati di Yerusalem baru. Jadi kita tidak sedang membangun kehidupan di bumi sementara ini. Jadi kalaupun tidak enak, kalaupun Tuhan izinkan penderitaan, ingat bahwa kita ini pendatang. Dan kita di bumi ini, langit dan bumi sekarang, tugasnya menyelesaikan panggilan hidup kita dan mempersiapkan kekekalan di surga. Saya sedang baca kitab Amsal setelah Mazmur kemarin, dan juga kitab Wahyu setelah Lukas gitu. Tepat saja hati saya digerakkan untuk baca ini. Saya dihiburkan lagi di Wahyu 3 ayat 23. Ini peringatan kepada jemaat Pergamus. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji hati dan batin orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini kan sebuah janji Tuhan yang akan kita, di mana kita akan sampai pada masa itu di depan. Bahwa Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, apa yang kita kejar? Perbuatan yang baik, yang mulia, yang suci, yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saya percaya di dalam langit dan bumi yang baru, itu juga sama seperti kehidupan sekarang, sekalipun tidak persis, tapi maksudnya ada kehidupan, ada aktivitas, ada pemerintahan, ada tanggung jawab, ada jawatan. Kita yang menang, di sini dikatakan, barang siapa yang menang, menang terhadap apa? Menang terhadap pertandingan iman. Menang terhadap persoalan hidup yang Tuhan takarkan kepada kita. Menang terhadap kedagingan. Menang terhadap ketidaksetiaan.
menang terhadap inkonsistensi, menang terhadap kelemahan, menang terhadap kedagingan, ketidaktaatan, menang dalam tadi saya katakan memenangkan pertandingan iman dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan. Apa pekerjaan Tuhan dari dulu? Alkitab katakan, pekerjaanku apa? Kata Tuhan Yesus ketika adalah murid-muridnya menyelesaikan pekerjaan Bapaknya, memenangkan jiwa, mendoakan orang, menjadi pelaku firman, hidup dalam ibadah, bersekutu menjadi terang, melakukan pekerjaan Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kata Yesus. Pekerjaan Tuhan apa? Datang ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi sekalipun lelah, ada persoalan hidup, gak enak, ada kelemahan tubuh, ada sakit penyakit, ada kekurangan, tapi harus tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar, hidup jujur, tetap melayani, sekalipun sepertinya rewardnya itu nggak sepadan gitu ya, nggak sepantas dengan pengorbanan yang kita berikan. Udah mati-matian, udah fokus sama Tuhan, tetapi nggak bisa menikmati kenyamanan seperti orang dunia sekalipun. Tetapi nanti upahnya, kita sedang menuju hari itu. Tuhan bilang, aku akan membalaskan. Tuhan nggak balas di sini, karena kita memang bukan orang dunia, tetapi kita pendatang. Dan nanti, sebagaimana Tuhan nggak pernah berhutang, Tuhan akan bahkan dilipat gandakan nanti apa yang menjadi hak kita. Karena itu menangkan pertandingan imanmu. Menangkan penderitaan, pencobaan hidup, tantangan hidup, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bertandinglah begitu rupa. Bertanding pacus banget. Tadi saya katakan orang lain bisa menyemangati kita, tapi itu hanya seberapa. Gak seberapa. Motivator utama adalah diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab untuk membangun semangat kita sendiri. Hati saya meluap dengan sukacita, dengan apa yang saya rasakan. Saya kan sudah katakan, saya juga sahabat seperti para sahabat dan saudara. Saya hanya tidak mau saja membeberkan permasalahan saya. Saya juga punya pergumulan hidup. Saya juga punya tanggung jawab yang besar untuk menuntun bukan cuma 1-2 orang. Yang mendengarkan RSSP ini sekarang udah 200-an orang. Gak mudah. Godaan daging untuk give up itu sangat besar. Tapi saya katakan pada diri saya, ada orang-orang yang saya harus tanggung jawab supaya mereka terus bersemangat. Dan saya pilih semangat. Jadi kalau saya bisa, mestinya kalian juga bisa. Dan kiranya apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu, dan juga tadi tentang tokoh-tokoh iman menjadi penyemangat buat kita. Tetap bersemangat untuk membangun kerajaan surgamu nanti di Yerusalem baru. Jangan biarkan semangatmu patah. Bangkit, bersemangat untuk melakukan semuanya. Tadi saya sampai sudah bilang, setiap hari bahkan menyiapkan makanan saya, bersih-bersih, olahraga, melayani. Bahkan kalau saya masih ada waktu, saya masih lakukan hal-hal yang baru untuk saya tetap memacu semangat supaya kapasitas dirinya terus bertambah, semangatnya terus bertambah, sehingga kemampuannya untuk menghadapi tantangan hidup semakin besar. Saya lakukan itu. Jadi siapa yang mau menang? Yang mau mendapatkan janji yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ini yang nanti karuniakan Tuhan loh. Ayat 26, Wahyu 2. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Entah karena kesudahan hidup kita atau kesudahannya setelah Yesus datang, Tuhan janji kepadanya akan karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku.
Tuhan akan mengaruniakan kepada kita hal-hal yang luar biasa di depan. Karena itu jangan fokus pada apa yang sekarang. Bangkitkan semangat ketika melakukan ibadah harian dalam bentuk aktivitas sendiri, pribadi, pekerjaan di perusahaan kah itu, di kantor kah itu, melayani keluarga kah itu, berbagi rema, melakukan PPW, LPS, berbagi posisi, apapun lakukan dengan semangat. Kalau orang sudah terbiasa dengan semangat, dia akan lebih mudah menanggung bebannya. Kenapa sih mesti saya ambil dari Alkitab? Padahal sebetulnya kan banyak juga sekarang dari orang-orang yang memberikan inspirasi bahwa kalau kita semangat, kita jadi jadi uh, gampang menghadapi hidup gitu ya. Kenapa saya ambil ayat firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus kepada saya? Karena memang ini di atas daripada kebenaran. Yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita bersemangat, maka tantangan hidup yang kita hadapi pasti kita bisa taklukkan. Sebaliknya, kalau kita nggak bersemangat, itu akan mengeringkan tulang kita, mematahkan semangat kita, kemudian membungkukkan hidup kita terhadap masalah. Karena itu, ayo mari bertanggung jawab untuk membangun semangat. Jangan mau kalah apa praktek daripada orang yang bersemangat mengucap syukur. Saya tahu nggak mudah mengucap syukur. Saya rasakan tidak gampang untuk bersukacita di tengah suasana yang tidak enak. Tapi paling tidak, jangan sampai menggerutu. Jangan sampai bersungut-sungut. Dan jangan sampai biarkan semangat itu. Jangan sampai biarkan kadar ketidaksemangat itu sampai membuat kita terpuruk. Kalau kita merasa down, merasa kok kayaknya lemah, itu harus dihadapi. Saya biasa menghadapinya dengan pujian penyembahan. Sekalipun menurut ukuran perhitungan manusia, logika manusia nggak masuk. Tapi karena memang semangat itu datangnya dari Tuhan, toh akhirnya kesaksian pujian penyembahan mampu memulihkan semangat saya. Lakukan itu. Itu kenapa orang Kristen supaya tetap kuat di tengah badai. Itu harus tetap memuji Tuhan. Tetap berdoa. Baca firman. Supaya firman itu menghiburkan dan membangkitkan imannya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Setiap hari saya selalu merenungkan tentang umurku. Bagaimana umur ini, kalau nanti 10 tahun ke depan, apa yang saya harus bisa perbuat? Hal-hal apa yang saya harus bisa berubah? Hal-hal apa yang bisa membanggakan diri saya nanti? Harus sadar waktu, sadar hari. Jangan sampai kita menyesal, kenapa dulu saya nggak bersemangat? Kenapa saya kalah gitu ya? Penyesalan kan tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Nah, karena itu dengan RSSP ini, jangan cuma didengarkan. Dari Senin sampai ketemu Senin kemudian, ketemu Minggu kemudian, bulan ke bulan, tahun demi tahun, sampai Tuhan katakan selesai. Kita harus terus membangun semangat hidup kita. Jangan mudah loyo. Harus mau berontak gitu loh. Harus meronta dari kelemahan itu sendiri. Kalau enggak nanti enggak bersemangat semuanya, enggak bersemangat berdoa. Padahal doa kan menjadi nafas hidup orang percaya. Kalau udah enggak bersemangat lakukan itu semua, ya mati. Ada, tapi kayak enggak ada gitu ya. Nah, kiranya pesan RSSP ini diperhatikan dan dipraktekkan. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.
bertanding